Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya M. Soibul Azam, asal dari Lamongan, Fakultas Hukum, Prodi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Surabaya. Saya akan melaksanakan tugas saya untuk membuat narasi di MOX 2020 ini. Narasi saya yaitu tentang KUHP peninggalan penjajahan kolonial Belanda. Masih ingat dengan Nenek Minah, warga Banyumas, Jawa Tengah, yang itu diadili dengan KUHP peninggalan penjajahan Belanda. Padahal Indonesia sudah merdeka. Gara-garanya ia memetik kakao di perkebunan yang tidak jauh dari rumahnya. Akibatnya ia diganjar dengan hukuman 1 bulan penjara 15 hari. Dan masa percobaan penjaranya 3 bulan. Dalam catatan kasus bermula saat itu sedang memanen kedelai di lahan garapannya di dusun Sidoarjo, Desa Dameng Granden, Kecamatan Aji Barang, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah. Lahan garapannya Mina juga dikelola oleh PT RSA untuk menanam kakao. Ketika sedang asik memanen kedelai, mata Tuan Mina tertuju pada 3 buah kakao yang sudah ranum. Dari sekedar memandang, Mina kemudian memetiknya untuk disemai di lahannya sendiri sebagai bibit di tanah garapannya. Setelah dipetik 3 buah kakao itu tidak disembunyikan, melainkan dia tinggalkan di bawah pohon kakao tersebut. Dan tak lama berselang, lewatlah mandor. Oh ya, ini ceritanya alur kejadian sebelum Nenek Minah terkena pasal nanti. Dan tak lama berselang lewat seorang mandor perkebunan PT Kakao tersebut. Mandor itu pun bertanya siapa yang memetik buah kakao itu. Dengan polos Mina mengaku hal itu perbuatannya. Mina pun diceramai bahwa tindakan itu tidak boleh dilakukan karena sama saja mencuri. Sadar perbuatannya salah, Mina meminta maaf pada sang mandor dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. 3 buah kakao yang dipetik pun dia serahkan kepada mandor tersebut. Mina berpikir semua beres dan kembali bekerja. Namun, dugaan meleset peristiwa kecil itu berbuntut panjang, sebab seminggu kemudian dia mendapat panggilan pemeriksaan dari polisi. Proses hukum terus berlanjut sampai akhirnya dia harus duduk sebagai seorang terdakwa di Pengadilan Negeri Purwokerto. Nenek Mina di pengadilan tersebut diadili dengan pasal 362 KUHP tentang pencurian. Pasal itu berbunyi, barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan bermaksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp900. Nah, sejatinya Nenek Mina bisa dikenakan pasal 364 sehingga masuk delik tindak pidana ringan atau terpiring. Namun pasal 364 itu menyarankan barang yang diambil harganya kurang dari Rp25 sehingga Nenek Mina tidak bisa dikenakan pasal 364. Selengkapnya pasal 364 berbunyi, perbuatan yang diterangkan dalam pasal 362 dan pasal 363 butir 4, begitupun perbuatan yang diterangkan dalam pasal 363 butir 5 apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari Rp25 diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak Rp250. Kulsul minimal harga 25 merupakan batasan KUHP peninggalan Belanda yang dipermasalahkan di sini.
Sebuah wetback yang berusia lebih dari 100 tahun dengan menangis ketua majelis, bahkan sampai ketua majelis Mahkamah Konstitusi Purwokerto bernama Bapak Bambang Lukmono, dia menangis ketika membacakan dakwaan tersebut atas penjeratan pasal penjajahan Belanda ini. Kasus ini kecil. Ini kata yang keluar dari Bambang Lukmono sebagai jaksa tersebut. Kasus ini kecil namun sudah melukai banyak orang, ujar Muslih usai sidang pada 11 November 2009. Ini di latarnya 2009. Oleh sebab itu, dalam RUU KUHP merombak materi batasan pasal pencurian ringan menjadi minimal 500.000. Selengkapnya berbunyi, jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 483 dan pasal 484 ayat 1 huruf F dan huruf G dilakukan tidak dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya dan harga barang yang dicurinya tidak lebih dari Rp500.000, dipidana karena pencurian ringan dengan pidana denda paling banyak kategori 2. RUU KUHP ini memasuki hari-hari akhir untuk disahkan. Rencana DPR akan mengesahkan pada 24 September 2019 kemarin. Bila benar disahkan, maka sejarah baru tertorehkan, yaitu UU meruntuhkan KUHP peninggalan Belanda yang telah berlaku sejak 1918. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hukum Wani.